Gimana Taufik, kabarnya sehat? Ini Sehat Kak. kita review dulu ya. Coba kemarin itu rumus untuk menentukan gerak jatuh bebas ataupun rumus dari GLBB itu apa aja? Sebutkan. Kalau GLBB dia PT sama dengan V0 plus minus AT. Terus Mhm, PT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2S. mhm. Terus S sama dengan V0 kali T plus minus per 2 AT kuadrat. Oke, kemarin kalau nggak salah udah sampai nomor 21 bukan pengerjaannya? Benar nggak? Iya Kak. Berarti selanjutnya dua-dua ya berarti ya. Iya. Oke, boleh kerjain dulu. Dua meter per second kuadrat Kak. Berapa? 2 meter per second kuadrat. 2 meter per sekon kuadrat. Dua ya. Iya Kak. Oke, benar. Baik, nomor 23 sebelum masuk ke persamaan gerak.
Masih dikerjain? Iya Kak, masih Kak. Gimana? Boleh dijelas, boleh dibahas gak Kak? Bola bermassa 1,2 kilo dilantarkan dari tanah dengan kelajuan 16 meter. Waktu ini diperlukan bola untuk tiba kembali di tanah. Berarti dia itu kan gini. Pertama dia dilempar ke atas kan. Dilempar ke atas, dia akan menentukan titik tingginya. Sini saat ininya V0-nya 0, ya kan? Pas di bawah nih V-nya maksimal kan, yang 16 meter ini. Nah, pas dia ke bawah lagi, nanti, kan ini V-nya nanti 0, tapi ke bawahnya dia akan menjadi V yang di sini maksimal, yang di sini V-nya 0, gitu. Kebalikannya dia. Kan gitu. Nah, untuk yang pertama, waktu untuk mencapai puncak yang V0 sama dengan 0 nih, pas dia ke atas, itu kan rumusnya dia dia VT sama dengan V0 dikurang AT kan perlambatan. Nah, VT-nya kan 0 di sini nanti. Yang paling tingginya kan karena dia ke atas. Maka VT-nya 0, berarti dia V0 sama dengan GT. Maka T-nya adalah V0 per G. Nah, V0-nya 16.
16/10 alias 1,6. Nah, itu baru sampai ke atas. Nah, pas dia ke bawah lagi turun, pas dia turun lagi, itu waktu untuk tiba kembali ke tanah itu sama dengan waktu saat dia ke bawah lagi, otomatis kayak gitu. Sehingga T-nya itu sendiri adalah T totalnya adalah 2 kali T biasa tadi. Ini saat menuju ke puncak atau T puncak boleh. T 2 dikali dengan 1,6 hasilnya 3,2 skor. Ini jawaban. Paham? Paham, Kak? Udah? Oke, sekarang kalau ditulis nomor 24 ya. Iya, Kak. Tapi kalau ini namanya persamaan gerak, jadi harus dijelaskan dulu untuk persamaan gerak. Oke, karena nggak ada terlalu sini. Nah, untuk persamaan gerak, biasanya dia itu dalam bentuk persamaan, ya, atau persamaan. Nah, yang perlu kamu ingat itu 3 ini ada kacanya ya. Ada S atau jarak atau perpindahan, kemudian ada V kecepatan, lalu ada A. A itu percepatan. Kalau dia ke bawah, dia diferensial kan. Tapi kalau dia ke atas, dia integral. Nah, itu ya. Contoh persamaan, misalnya diketahui persamaannya itu adalah S 3T kuadrat tambah 2T tambah 5. Oh ya, sebelumnya kamu udah tahu belum diferensial integral kayak itu? Belum ya? Belum tahu, Kak. Kalau diferensial itu misalnya dia adalah X pangkat N. Diferensial X pangkat N. Itu berarti untuk mencari diferensial X pangkat N terhadap X, ini integralnya. Diferensial X pangkat N terhadap X. Ini sama dengan caranya itu pangkatnya kamu kalikan dengan X. N dikali X, N kurang 1. Misal, dia 4X kuadrat. Nah, ketika kita diferensialkan 4X kuadrat ini, berarti 4 dikali dengan 2, karena pangkatnya 2, 4 dikali 2 kali X pangkat 2 kurang 1. 4 kali 2 adalah 8 dikali X pangkat 1, X aja. Paham? Paham, Kak.
Coba 3x pangkat 2 kalau diferensialkan berapa? 6x Kak. 6x kan? Iya Kak. Iya. Coba kalau misalnya 3x pangkat 5 berapa? 15x pangkat 4. Nah, begitu seterusnya. Nah, dengan demikian di sini diferensial, coba kamu cari nilai persamaan V-nya berapa dari S ini, persamaan V-nya. Terus kalau misalnya berapakah nilai V-nya jika T-nya sama dengan 1, T-nya sama dengan 1. Nanti tinggal masuk nilai T-nya nanti. Bisa dicoba dulu. Bisa Kak. Ini tadi gimana Kak? Gimana? Yang ini contohnya gimana? Ya, berarti kan kalau ditanya V, lihat urutannya yang kamu paham terus S, V, A. Ya. S, V, A. Yang diketahui apa? S, S. Yang ditanya, P. berarti dia ke bawah kan? Iya Kak. Berarti dia diferensialkan. Jadi untuk mencari V itu adalah diferensial S terhadap DT. Nah, D-nya itu ngikut apa yang di dalamnya. Kalau misalnya T, T dia. Berarti kamu diferensialkan yang ini. Diferensial dari 3T kuadrat ditambah 2T tambah 5 per DT. Kalau Terus gimana Kak kalau udah gitu? ya, caranya sama kayak tadi. Kamu perlu diferensialkan satu-satu dong kalau gitu. 3T kuadrat nih kamu diferensialkan berapa? 6T. 6T. Berarti 6T ditambah 2T. 2, 2. 2 2. aja. Nah, kalau 5, 0. 0. Udah. Berarti hasil persamaannya adalah 6T tambah 2. V itu. Udah kejawab yang persamaan V. Udah paham? Nah, kalau V-nya, kalau misalnya T-nya sama 1, berarti V-nya berapa? Ulang Kak. Kalau berapakah V-nya kalau T-nya sama dengan 1?
dari persamaan V tadi. Kalau T-nya sama dengan 1 sama dengan, berarti V-nya S-nya 10, Kak. berapa? Oh, berarti V-nya 10 meter per second. Tahu dari mana 10? Kan dari T-nya dapatnya 1. Terus masukin ke S. S sama dengan 3T kuadrat plus 2T plus 5. Oke, baik. Ini, kan kamu tadi udah dapat persamaan V tuh, ya kan? Ini kan persamaan V-nya ada, apa persamaan V-nya ada sekarang? Kita udah cari bareng-bareng tadi. Dia adalah 6T tambah 2, ya kan? Berarti kalau V-nya per saat T-nya sama dengan 1, V-nya berapa? 8, Kak. 8. Paham? Paham, Kak? Gak perlu kamu balik ke awal lagi, ngapain gitu loh. Ini persamaan S, persamaan jarak atau perpindahan, bukan persamaan V. Gitu. Nah benar, kalau kamu cari di awal di sini, saat T sama dengan 1 sekon, jaraknya berapa? 10. 10 apa? 10 meter. Kalau kamu masukin ke sini, itu jarak mainannya, bukan V. Paham? Paham, Kak. Catat dulu. Udah? Udah? Belum, Kak. Udah? Belum? Belum, belum.
Udah ya? Udah, Kak. Oke. Hmm. Nah, oke. Coba nomor 28. Yang ditanya percepatannya. Yang A-nya yang ditanya nomor 28 itu. Masih dicari ya. Iya, Kak, masih.
Gimana? Bisa dijelasin nggak, Kak? Oke, masih ya. Berarti belum paham ya. Jadi ini masih ingat yang SVA pertama? Masih, Kak. SVA. Sekarang di soal yang diketahui apa sih? P-nya, Kak. Nah, terus yang ditanya apa? A-nya. Berarti ke bawah kan dia. Iya, Kak. Berarti dia diapain? Didiferensialkan. Oke, V-nya kamu diferensialkan. Di V itu sama dengan 40 tambah 0,5 T kuadrat ditambah 2T. Didiferensialkan terhadap apa? Terhadap DT. 40 kalau diferensialkan jadi apa? 0. 0. 0,5 T kuadrat. Kalau diferensialkan jadi T. T. Terus 2T kalau diferensialkan jadi? Jadi 2. Oh. Jadi 2. Nah, terus inilah A-nya, persamaan A-nya. Jadi kalau ini persamaan A-nya, nah saat berapakah persamaannya ketika T-nya itu 2, berapa nilai kecepatan? 4. 4. Oke, pertanyaan aku, kamu bingungnya di mana? Mudah nggak? Iya, Kak. Nah, ya kamu belum bisanya di mana? Oke. Nah, sekarang aku coba buat ya. Ternyata S-nya itu adalah 3T pangkat 3 tambah 2T pangkat 2 dikurang 6. Dikurang 6. Tentukan V-nya saat T-nya 2 skon. Berapa V-nya? Boleh dicoba dulu? Boleh, Kak, yang nomor 26. Oh, nomor 26, yang ini yang aku tulis. Kelihatan nggak yang aku tulis tuh? Yang Oh, S iya, sama Kak. dengan Eh, 44, Kak. berapa? 44. 44. Caranya Iya, gimana? Kak. 44 meter per second. Caranya nyari diferensial dari S-nya dulu. Berapa hasilnya? 9T kuadrat plus 4T. Mm-mm. Itu saat T-nya 2 skon, 44 meter per Jadi, sekon ya. iya, Kak. Mudah ya. Mungkin itu bisa jadi mudah. Nah, kemudian ternyata dia itu kalau dia ini kan yang diketahui V, misalnya yang diketahui V. Yang ditanya adalah integral. Gimana tuh kalau misalnya ditanya integral gitu? Nah, integral itu kebalikan dari diferensial. Nah, kebalikannya. Jadi kalau integral kan integral misalnya A kali X pangkat N kan, terhadap dx. Berarti dia itu sama dengan A pangkat
N tambah 1 kali X N tambah 1. Nah, kalau diferensial itu pangkatnya makin ngurang, kalau integral dia pangkatnya malah makin nambah. Misal, kita contohkan integral dari 2x pangkat 2. Nah, berapa tuh terhadap dx? Itu dia 2 per pangkatnya berapa tadi? 2 ya. 2 tambah 1 dikali x 2 tambah 1. Jadinya 2 per 3 ya. 2 per 3 kali x pangkat 3. Paham? Kalau untuk integral, Eh, bisa diulang Kak? oke. Dia itu kan rumusnya ax pangkat n. Ax pangkat n. A itu kosanta depannya, x dan n. Nah, tergantung ya, x itu bisa tergantung nanti, bisa t, bisa apa gitu. Tergantung dari ini. Nah, kemudian ini kita mau mencari integralnya. Maka dia adalah A per n pangkatnya ditambahin 1 dikali x pangkat. Pangkatnya lagi n tambah 1 ditambahin 1. Contoh, integral 2x pangkat 2. Berarti kan dia 2 per pangkatnya kan 2. 2 tambah 1 dikali x pangkatnya 2 tambah 1. Jadi dia adalah 2 per 3x pangkat 3. Bisa dipahami? Boleh nulis dulu Kak? Boleh, boleh, silakan. Oh, tulis sampai pahami ya. Ini yang di rumusnya gimana Kak? AX pangkat N dibagi. Nah, dikali dx, dikali. Terhadap dx namanya kan dikali itu. Sama dengan A per N tambah 1 kali X. N tambah 1. Oke, udah ditulis belum? Masih mencoba memahami Kak. Mm-mm. Ini ya. Aku persimpulkan ini. A per N tambah 1 kali X pangkat N tambah 1. Ya Bapak, untuk integral itu emang agak sedikit, mungkin agak sedikit perlu analisa ya. Tapi lama-kelamaan kamu nanti udah paham. Kalau udah kebiasa dengan integral diferensial. Boleh kasih contoh-contoh soal apa Kak? Soal integral. So di sini. Oke. 3T misalnya kan. 3T. Itu kita integralkan terhadap DT. Ya. Dia D-nya itu ngikutin apa variabelnya. Apakah dia T apa X gitu. Maka dia DT. Ini kan. Maka 3T nih. Pangkatnya berapa? T 1. itu. Berarti dia 3 per pangkatnya berapa? 1 ditambah 1. Pangkatnya ditambahin 1. Gitu. Dikali T pangkatnya sama. Dia ngikut yang di bawah. 1 tambah 1. Jadinya dia adalah 3 per 2. Kan 1 tambah 1 2 ya. T pangkat 2. Bisa dipahami? Ya, dicerna dulu. Paham Kak, paham. Hmm.
Nah, karena kan integral itu kebalikan dari diferensial. Coba deh, yang 3/2 T pangkat 2 nih kamu diferensialkan. Hasilnya berapa? Jadi 3T, Kak. Nah, balik lagi ke 3T kan ya? Iya, Kak. Nah, coba kamu cari 4T pangkat 4. Berapa integralnya? Empat per lima T pangkat 4, Kak. 4/5? T pangkat 5. Gitu. Itu namanya integral. Oke. Sekarang coba lihat nomor 25. Ada Vx, ada Vy. Kan? Kalau begini konteksnya, benar ya, bahwasanya sumbu kan ada sumbu X, sumbu Y, ada sumbu Z, ya kan? Di dalam matematika. Nah, biasanya kalau di fisika, X itu jadi I, biasanya. Jadi kalian jangan heran. Kalau dia jadi kok I, jadi X itu sama dengan I, Y itu J, Z itu K, ya dilambangkan. Oke. Kan dengan persamaan Vx-nya 8T kuadrat, berarti yang ketahui V-nya. Yang ditanya persamaan posisi. Persamaan posisi itu artinya adalah jarak atau R. R persamaan posisi itu bisa S, bisa R. Buat ini notasinya. Nah, kan tadi rumusnya S atau R, V dengan A kan? Yang diketahui V. Yang ditanya S atau R. Berarti kita apain harusnya? Integralin V-nya, Kak. Oke, kamu coba integralkan yang Vx-nya dulu. Delapan per 3 T pangkat 3, Kak. 8/3 T pangkat 3. 8/3 T pangkat 3. Oke, 8/3 T pangkat 3 nih. Nah, kemudian yang VY-nya, coba kamu pasti integral juga kan dia? Hasilnya 25 tambah 2 per 4 T pangkat 4, Kak. Berapa? 25 tambah 2 per 4 T pangkat 4. Yang VY. Iya, Kak, yang V. Kok bisa 225? Kan integral dari 10 itu berarti 10 per 2 dikali Integral D. 10 kok 10/2? Kan pangkatnya 1, Kak. Oke. Jadi Dari mana kamu tahu dia pangkat 1? kan 10 pangkat 1 10. Oke. Ingat,
Dia kan posisinya DT, yang dipandang adalah T-nya. Nah, sekarang aku pengen tanya, 10 tuh kira-kira ada T nggak? Enggak ada, Kak. Nggak ada. Tapi ingat, bilangan berapapun, kalau dipangkatin 0, pasti hasilnya 1 nggak? Iya, Kak. Matematika. Berarti ini sebenarnya VY-nya itu adalah 10 dikali T pangkat 0 ditambah 2T kuadrat. Ya. Jadi yang kamu paham itu yang T-nya fokusnya. Paham? Paham, Kak. Tuh. Tadi masih salah. Integral 10 berarti tetap 10 dong, Kak. Enggak. Beda dong. Kan 10/1. Terus Hmm? dikali, dipangkatin 1. Ya, berarti dia adalah 10. berapa? 10, Kak. Are you sure? Yakin? Coba kita 10 T. buka. Sebenarnya 10 sama. T. 10 per 0 tambah 1 dikali T 0 tambah 1 kan? Oh, Cara jadi yang 10 T. Nah, berarti 10 per 1 ya 10. T 0 tambah 1 berarti 10 T. Ingat aja. Nanti kalau kamu ketemu yang dalam bentuk dia itu kayak angka doang, diintegralkan. Misalnya kamu temu 4 ditambah 3T pangkat 2. 4 ini bakal jadi 4T. Udah itu udah pasti. Atau 4X. Misalnya di sini kalau X-nya. Paham ya? Jadi dia adalah 10T. Paham, Kak. 10T. Nah, tinggal yang sebelahnya, yang 2T kuadrat itu berapa? 2/4 T pangkat 4, Kak. 2 per 4? Iya, Kak. Kenapa 2 per 4? Aku penasaran. Kenapa 2 per 4? Bisa 1/2 gitu, Kak. 2T pangkat 2. Kalau diintegralkan jadi 2 2 per 3. kok per 3? Kan T kuadratnya T-nya pangkat 2 pangkat ya. pangkat 2 ditambah 1. Berarti dia adalah 2 per 3. 2/3 T pangkat 3. Nah, ini yang benar. Selalu ditambah 1. Bukan kita menambahkan, oh ini 2 nih, berarti 2 tambah 2. Enggak, bukan. Oke. Jadi dia adalah 10T ditambah 2 per 3 T pangkat 3. Nah, kira-kira jawabannya yang mana? Yang sumbu I-nya tadi kan sumbu X-nya itu 8 per 3 T pangkat 3. Yang sumbu Y-nya atau sumbu J-nya itu adalah 10T tambah 2 per 3 T pangkat 3. Yang mana? C, Kak. Ya, C. Benar. Boleh dicatat dulu. Boleh, Kak. Boleh.
Udah? Sabar Kak, masih nyatet. Masih nyatet? Sorry ya, agak boleh kamu catatannya kok. Kak, ini alurnya kemana gitu. Soalnya kan udah? Belum? Udah Kak, udah. Oke, oke, kita coba nomor 27 ya. Oke, untuk nomor 27 itu kan I sama J. Nah, kamu fokusnya dengan lihat I dan J. Berarti I itu pada subu X, J itu pada subu Y. Itu aja. Kamu kan yang diketahui R-nya nih. Dan yang ditanya apa dia? Hanya Kak. A-nya. Berarti kalau diketahui A-nya, berarti rumusnya apa? Untuk R ke A. Berarti dia diapain tuh? Yang diketahui R atau S. Yang pengen ditanyain A. Diintegralin Kak. Kok integral? Kan naik Kak. Kok naik? Oh, di diferensial ya. Iya. Pokoknya ingatnya kalau persamaan gerak itu adalah S atau R, V, A. Nah, yang karena diketahui R, yang ditanya adalah A, otomatis ke bawah dong dia. Kan? Nah, dia ini dua kali integral diferensialnya. Pertama dia jadi V, kemudian dari V itu akan menjadi A. Berarti dia diferensial dua kali kan? Gak boleh langsung ke bawah tuh nggak boleh. Dia harus didiferensialkan dua kali. Tuh. Otomatis ini perlu kamu diferensialkan dua kali. Oke, coba diferensialkan dulu. Yang pertama. Udah dapat? Kalau diferensialkan berapa?
Yang R-nya Dapat V-nya doang kak. Dapat V di V-nya berapa? differential. V-nya Itu dia 10 V-nya 10 10 T min 2 min min 2 2 I ditambah 6 J. 6J. Oke. Nah, sekarang kan dia baru sampai V. Dari dia yang ditanya itu A. Sebenarnya kita harus sampai ke A. Berarti dia diferensialkan lagi yang ini. Udah dapat diferensialnya? Sepuluh I kak. Berarti dia cuma 10i ya, A-nya ya. Iya kak. Iya kak. Nah, karena 6J-nya udah pasti udah 0, karena T-nya 0. Udah nggak ada lagi. Kalau diferensial itu, kalau dia udah paling bawah atau cuma angka aja, itu nggak bisa diferensial lagi. Jadi kan A-nya 10i. Ya udah, kalau gitu berarti A-nya adalah percepatannya adalah yang mana? A, B, C atau D atau E? Berapa kak? Ya, Berapa? Bravo. Jadi T2 sekon ini tidak ada fungsi sama sekali karena dia nggak ada persamaan T. Jadi langsung 10i gitu. Paham ya? Paham kak? Nah, coba kamu cari yang nomor 29.
9 meter, Kak. Berapa? 9 meter. 9 meter. Ya, benar. Nah, udah bisa ya, diferensial ya. Oke, coba nomor 30.
Boleh dijelasin nggak, Kak? Oke. Ini yang diketahui apa? R-nya. Yang ditanya apa? Yang ditanyain A. V, V, Oh, V. A. Yang ditanyain V, yang Oke. ditanya. Berarti diapain? Diintegralin. Integralin. Diferensial, diferensial, Kak. Harus ingat R, V, A. Itu kamu harus, kalau belum kebiasa, kamu lebih baik tulis RVA atau SVA. Ya ke bawah, ada diketahui, ini tanya V, ya diferensial. Nah, diferensialin. Kalau kita diferensialkan jadinya yang R ini, yang I-nya nggak ada kan? Ada ya, 15 T akar 3. Jadinya fokusnya ke T-nya aja, terhadap DT soalnya. Jadi 15 doang, Kak? Apa gimana? Berarti dia kan tetap sama, ya. Kalau diferensial itu, kalau T-nya cuma sama satu nih, 16T, diferensialkan. Ya 16. Nah, kalau 15T akar 3 kita diferensialkan, berarti dia adalah 15 akar 3 doang. Ada I. Paham? Paham, Kak? Nah, kalau gitu, tambah 15T, berarti dia adalah 15. 15. Paham? 15 dikurang T kuadrat kalau diferensialkan jadi 2T. 2T. Ya, ini J kan? Nah, oke. Sekarang, setelah benda bergerak selama 1,5 sekon, ini adalah V-nya ya. Ini sekarang udah V-nya. Berarti V-nya ini saat T-nya 1,5 sekon, kamu tinggal masukin nilai T-nya yang ada T-nya ya, 1,5 sekon. Berapa? Jadinya yang dimasukin di 2T-nya doang, Pak. Sekon yang dimasukin Oh iya, T. iya. Kayaknya ini soalnya salah hitung ya. Ini 15T kurang 5T kuadrat. Sorry. 15T kurang 5T kuadrat. Berarti dia ininya 10T ya. Ya kan? Yang Ya, Kak. J-nya itu 15 kurang 10T. Nah, masukin nilai T-nya yang 1,5. Yang ada T-nya aja. Jadinya 15 dikurang 15T. Nah, berarti 15 nol. kurang 15. Berarti 0 kan? Iya, Kak. Berarti J-nya 0. Sedangkan yang I-nya tetap 15 akar 3. Berarti jawabannya adalah yang E. Eh, Gitu doang mainannya. Kalau untuk integral diferensial gitu. Ada pertanyaan sejauh ini?